Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Amin. Yang saya muliakan pembina Yayasan Masjid Nurul Hidayah, yang saya muliakan para alim, para ulama, para asatid, asatidah, para pengurus DKM, masjid dan musola yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Nurul Hidayah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati. Kita bersama-sama saat ini hadir dalam majelis peringatan Isra dan Mi'raj junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Peringatan tazkirah di mana kita bersama-sama diingatkan adanya satu peristiwa sejarah yang penting dalam kehidupan kaum muslimin, yaitu peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit, ke Sidratul Muntaha, kembali lagi dalam waktu yang sangat cepat dengan mendapat pesan khusus, yaitu perintah untuk melaksanakan ibadah sholat bagi beliau dan umatnya. Peristiwa sejarah itu menjadi guru bagi kita. Bung Karno pernah mengutip prasasti di Museum Meksiko yang berbunyi Historia Vitae Magistra. Historia itu sejarah, vitae hidup, magistra itu guru. Sejarah itu bagi kehidupan adalah guru tempat kita belajar supaya kita sukses di dalam menjalani hidup. Maka pulang dari Meksiko, Bung Karno membuat akronim, membuat singkatan Jali Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yang kemudian dipopulerkan dan dipolitisir
oleh Ketua Partai Nasional Indonesia, Ketua PNI, Master Ali Sastro Amijoyo menjadi jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi kalau aslinya Bung Karno mengatakan jali merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi Mr. Ali Sastramidjoyo ini ketua PNI yang seragamnya merah, pakai jas yang warnanya merah. Jadi maka diganti singkatan jali merah menjadi jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah itu adalah guru bagi kehidupan. Maka sekalipun tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW kita memperingati Isra dan Mi'raj, tapi kaum muslimin mengadakan peringatan untuk mengambil hikmah dari peristiwa bersejarah itu agar kaum muslimin bisa meneladani bagaimana menyikapi kehidupan dengan tepat, dengan benar, sehingga dia akan berhasil mencapai tujuan dari kehidupan itu. Maka Isra Mi'raj ini kemudian dikisahkan, diperingati di Indonesia, bahkan menjadi konvensi. Konvensi itu artinya hukum dasar yang tidak tertulis yang berlaku dalam praktek kehidupan bernegara. Jadi di zaman Indonesia merdeka oleh Bung Karno sebagai presiden pertama, peristiwa Isra Mi'raj itu diperingati di Istana Negara. Jadi peringatan Isra Mi'raj itu resmi hari penting bagi negara Indonesia, dan waktu itu diperingati dengan upacara peringatan di Istana Negara. Bahkan pidato penting Bung Karno itu disampaikan saat peringatan Isra dan Mi'raj. Ketika bangsa ini mengalami krisis, hampir terjadi perpecahan, muncul pemberontakan, maka pada saat itu seorang ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, namanya Dahlan Ranwiharja, berkirim surat kepada Presiden Soekarno pada menjelang peristiwa peringatan Isra Mi'raj bulan Maret tahun 1953. Ini yang sudah lahir ada enggak? Mungkin belum ada yang lahir tahun 53. Banyak yang belum lahir ya. Pada saat itu Ketua Umum HMI Dahlan Ranwiharja itu mengirim surat kepada Presiden Soekarno yang akan pidato di peringatan Isra dan Mi'raj di Istana Negara. Pak Dahlan mengirim surat menanyakan, mohon Paduka Yang Mulia Presiden menjelaskan 3 problem styling bangsa kita. Yang ini kalau Paduka Presiden tidak segera menjelaskannya, bisa menimbulkan kekacauan di dalam kehidupan bernegara.
Satu, apakah cita-cita negara Islam bertentangan dengan cita-cita negara nasional? Dua, apakah ideologi Islam bertentangan dengan ideologi Pancasila? Yang ketiga, apakah ideologi Pancasila bertentangan dengan ideologi Islam? Mohon Paduka Yang Mulia Presiden dalam pidato Isra Mi'raj menjelaskan kepada bangsa. Maka tanggal 13 Maret 1953 bertepatan 27 Rajab peringatan Isra dan Mi'raj itu Bung Karno menjawab pertanyaan ini. Pidatonya panjang. Intinya Bung Karno yang pertama mengatakan banyak kaum nasionalis yang salah paham. Saya ingin katakan bahwa yang saya maksudkan dengan negara nasional bukanlah negara yang berdasarkan nasionalisme. Banyak juga orang Islam yang salah paham terhadap negara nasional. Oleh karena itu aku tegaskan bahwa yang aku maksudkan dengan negara nasional adalah negara yang utuh dari Sabang sampai Merauke secara nasional. Satu, sekalipun Papua hari ini belum berada dalam genggaman kita. Nah, jadi dulu Papua masih belum masuk ke wilayah Indonesia. Ya. Maka Bung Karno kemudian membangun semangat bangsa Papua supaya bergabung dengan Indonesia itu karena PBB memberikan pilihan namanya Papra, penetapan pendapat rakyat. Apakah bangsa Papua akan bergabung dengan Republik Indonesia? Apakah bangsa Papua akan menjadi negara Papua merdeka? Apakah rakyat Papua akan memilih bergabung dengan Netherlands, dengan negeri Belanda? Maka Bung Karno mengganti nama Papua dengan Irian. Irian itu singkatan, ikut Republik Indonesia anti Netherlands. Itu singkatannya Irian. Ya. Ikut Republik Indonesia anti Netherlands. Nah, itu Irian. Banyak yang belum tahu singkatannya. Sampai perdebatan di PBB itu Duta Besar Inggris berkata kepada Soekarno, Master Soekarno, Anda mengatakan rakyat Papua saudara sebangsa dengan Master Soekarno. Apakah orang-orang Papua itu mirip dengan Tuan? Apa jawab Bung Karno? Sangat diplomatis. Tuan Ambasador, kalau rakyat Papua tidak mirip saya, apakah lebih mirip dengan saudara Ambasador? Ya, ini di momentum Isra Mi'raj Bung Karno bicara tentang negara kita, negara nasional Indonesia itu bukan negara yang berdasar nasionalisme, tapi negara nasional yang utuh, yang digadang-gadang oleh para pendiri negara dari Sabang sampai Merauke. Ya. Yang kedua, cita-cita kenegaraan Islam adalah cita-cita yang mulia. Oleh karena itu, perjuangkanlah
cita-cita kenegaraan Islam itu dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jadi bagaimana ajaran-ajaran Islam dalam bernegara itu bisa dilaksanakan. Bahkan Bung Karno satu mengutip pidato Muhammad Natsir yang menjadi Perdana Menteri Indonesia waktu berada di Punjab University, Pakistan. Itu Bung Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri berkunjung ke Pakistan. Di sana banyak tokoh-tokoh dunia Islam. Salah satunya seorang ketua pemuda Subhanul Muslimin dari Mesir, menantu Hasan al-Banna, bertanya, Saudara Muhammad Natsir, saudara sudah menjadi Perdana Menteri, saudara sudah berkuasa. Kenapa saudara tidak menjadikan Indonesia negara Islam? Apa jawab Muhammad Natsir? Muhammad Natsir mengatakan, Islam itu terdiri dari banyak sila. Yang kami sepakati di Indonesia baru 5 sila. Maka Pancasila adalah Islam ala Indonesia dalam bernegara. Ya, itu nanti bisa dibaca di bukunya Muhammad Natsir Kapita Selekta Jilid 2 itu ya, itu pidato beliau di Punjab yang sering dikutip oleh Bung Karno, menjelaskan bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam dan Islam tidak bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila adalah satu kompromis di mana ketika kita ingin mendirikan sebuah negara nasional yang merdeka, kita membutuhkan persatuan. Maka Pancasila itu adalah alat mempersatukan bangsa. Ya. Pernah tahun 2017 itu 50 ulama besar Afghanistan berkunjung ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saya diminta oleh Rektor Universitas Gadjah Mada karena saya sebagai tim ahli di Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada untuk mewakili universitas menemui para ulama-ulama besar Afghanistan ini. 50 orang ulama Afghanistan itu berkunjung ke Universitas Gadjah Mada untuk bertanya. Kami datang ingin belajar bagaimana di Indonesia ini yang terdiri dari lebih 200 juta rakyat, terdiri lebih dari 2000 suku bangsa, bahasa dan banyak keyakinan, mereka bisa bersatu. Sedangkan kami di Afghanistan hanya 2 suku dan 98% beragama Islam. Kami selalu berperang saudara. Sebentar lagi tentara sekutu Amerika dan sekutunya akan ditarik dari Afgan. Kami khawatir kami akan perang saudara lagi. Maka kami ingin belajar kepada Indonesia ini bagaimana menjaga persatuan di tengah kemajemukan suku, bangsa, dan agama. Nah, Pak Rektor setelah menyambut meminta saya menjawab pertanyaan ini. Maka saya sampaikan kepada para tamu, para ulama besar Afghanistan itu, saya katakan, kami dulu belajar kepada Afghanistan.
Mereka pada kaget tuh. Bagaimana bisa? Dahulu Bung Karno sering mengutip pidato seorang tokoh Afghanistan, tokoh pan-Islamisme dari Afghanistan, bahkan potretnya tokoh ini dipasang di Istana Negara. Namanya Jamaluddin Al-Afghani. Nah, ini orang Afgan ya, orang Afgan. Pidatonya sering dikutip Bung Karno. Pidatonya singkat, pidato radio yang sangat fenomenal. Jamaluddin Al-Afghani mengatakan, la islama illa bil quwwah. Tidak akan jaya umat Islam itu kecuali dengan kekuatan. Wala quwwata illa bil ittihad. Tidak ada kekuatan kecuali dengan persatuan. Wala ittihada illa bil fadail. Dan tidak akan bersatu umat kecuali dengan kemuliaan akhlak para pemimpin. Wala fadaila illa bitauhid. Dan tidak akan bersatu, tidak akan berakhlak mulia para pemimpin kecuali dengan tauhid. La islama illa bil quwwah wala quwata illa bil ittihad wala ittihada illa bil fadail wala fadaila illa bit tauhid. Maka nanti oleh gurunya Bung Karno, pidato ini menjadi tandem organisasi politik pertama di Indonesia, namanya Serikat Islam. Semboyan atau tandemnya itu sebersih-bersihnya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, sepandai-pandai siasat. Maka ketika Bung Karno harus bicara di Dokoritsu Cumbeco Sagai, bicara tentang di atas dasar apa negara merdeka kita dirikan, pidato itu dirumuskan dengan singkat bahwa negeri kita ini harus berdasar tauhid. Maka muncullah ketuhanan yang Maha Esa. Bung Karno menjelaskan kepercayaan akan Tuhan yang satu itu, ketuhanan yang Maha Esa, tiada lain ialah tauhid. Tauhid yang menjadi api yang menyala-nyala dan berkobar-kobar dalam Quran suci itu. Dan jikalau tauhid itu telah pula berkobar-kobar pula dalam dadanya bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak pernah mati. Jadi bangsa Indonesia ini akan hidup terus kalau masih bertauhid. Maka dasar negara kita itu tauhid menurut Bung Karno, disebut dalam dasar sebagai negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau tauhid itu sudah menjadi jiwa bangsa, maka para pemimpin itu akan mulia akhlaknya, para pemimpin itu akan punya jiwa kemanusiaan, mereka akan berbuat dengan adil dan penuh adab. Maka yang kedua setelah tauhid adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau para pemimpin itu adil dan beradab, berasaskan kemanusiaan, maka bangsa Indonesia ini akan bersatu. Karena dengan persatuan kita menjadi kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tahun 85 saya ketemu duta besar Saudi Arabia, namanya Syekh Said Basrawi.
Waktu itu 7 negara Arab berperang melawan Israel, tidak pernah menang. Saya bertanya, Syekh, ini 7 negara Arab melawan 1 negara Israel kok nggak bisa menang? Syekh Basrawi menjawab apa? Jawabnya sederhana. Kami negara-negara Arab masih bertuju, sedangkan Israel sudah bersatu. Jadi yang bertuju kalah sama yang bersatu gitu. Jadi kita ini masih bertuju, sedang Israel sudah bersatu. Maka persatuan Indonesia terbentuk karena para pemimpin yang adil dan beradab. Kalau pemimpinnya tidak adil, rakyat pasti akan terpecah belah. Ya. Maka agar persatuan Indonesia itu bisa dijaga, yang boleh memimpin hanyalah orang-orang yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Bukan satu suara, satu orang satu suara. Maka Bung Karno mengatakan, kita tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional dengan demokrasi liberal. Demokrasi hitung piting, setiap orang satu suara. Sebab jika demikian yang terjadi, maka nanti yang bisa mendirikan dan mengendalikan partai-partai politik hanyalah para pemilik modal. Nanti tokoh-tokoh kita hanya akan bekerja sebagai buruh politik. Ianya tidak bisa bekerja untuk kepentingan rakyatnya, ianya akan menjadi kacung-kacung daripada kapitalis itu. Jadi kalau demokrasinya liberal, itu nanti yang berkuasa yang punya duit. Suara rakyat dibeli, yang dipilih yang berjuang, apa? Yang punya beras, baju, dan uang. Jadi, akhirnya partai banteng bisa kalah sama partai bansos. Ya, akhirnya pemilu kita NPWP, nomor piro wani piro. Rusak negeri ini kalau begitu. Ini kata Bung Karno. Ya. Maka demokrasinya itu demokrasi Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mewakili siapa? Yang hikmat dan bijaksana. Untuk apa? Untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini inspirasinya dari pidato Jamaluddin Al-Afghani itu. Silahkan dibawa pulang ke Afghanistan, saya bilang. Ya. Alhamdulillah akhirnya Afghanistan dikembalikan, sekarang sudah menjadi negara berdaulat. Ya, 2017 itu mereka belajar ke Indonesia. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj selalu digunakan oleh Bung Karno untuk menjadi media nation and character building, membangun karakter bangsa Indonesia. Jadi dijadikan momentum, diambil hikmahnya, maka di Indonesia ini menjadi budaya. Di Saudi sana tidak ada peringatan Isra Mi'raj. Di Indonesia ini peringatan Isra Mi'raj dari istana negara sampai ke musola-musola. Karena itu dahulu Bung Karno yang memulai memanfaatkan sebagai media menggembleng bangsanya.
bicara tentang hal-hal yang sangat penting dan strategis. Karena Isra Mi'raj juga peristiwa yang sangat penting dan mempunyai posisi strategis dalam memulai kejayaan Islam. Karena 11 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah, yang beriman sedikit dan semakin keras permusuhan orang-orang Quraisy, sampai akhirnya para sahabat tidak tahan, disiksa, diboikot, ditindas. Akhirnya mereka minta izin kepada Nabi untuk meninggalkan Makkah agar tetap dapat memeluk agama Islam. Oleh Nabi diizinkan, mereka akhirnya hijrah. 22 orang sahabat Nabi di bawah pimpinan sepupu Rasul yaitu Ja'far bin Abi Thalib hijrah menyeberang benua ke Afrika. Mereka minta perlindungan kepada Raja Habasyah, kalau sekarang Ethiopia. Jadi dari Mekah ke Ethiopia untuk hijrah, diterima baik oleh Raja Najasyi. Ya, itu hijrah pertama diikuti 22 orang. Nabi masih bertahan karena belum ada perintah Allah untuk hijrah. Di tengah tekanan-tekanan yang berat, ujian kehidupan Nabi mencapai puncaknya ketika tahun ke-11 kenabian itu. Istri beliau, satu-satunya istri Nabi, namanya Khadijah binti Khuwailid itu wafat. Dia adalah istri yang mendukung dakwah Nabi, membiayai dakwah Nabi, selalu membesarkan hati Nabi, ya, partner berjuangnya Nabi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu istrinya hanya satu. Jadi kalau mengikuti sunnah Nabi, istrinya hanya satu. Nah, nanti setelah Khadijah wafat, itu hanya penggantinya, itu ada yang lain-lain itu bukan istrinya, pengganti istrinya gitu. Itu. Ya, nah, istrinya cuma Khadijah itu. Saking sedihnya Nabi itu kalau ada orang menawarkan istri, Nabi mengatakan tidak ada orang yang bisa mengganti Khadijah. Begitu cintanya Nabi kepada Khadijah, Masya Allah, ya, sedih di tengah tekanan yang sangat kuat, kehilangan partner yang terbaik. Tapi Nabi masih dilindungi oleh pamannya Abu Thalib yang sangat mengasihi Nabi. Tapi juga di tahun yang sama Abu Thalib wafat. Maka tahun itu disebut Amul Huzn, tahun yang penuh duka cita. Di puncak kesedihan itulah pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 kenabian, Allah mengirim Jibril untuk membawa Nabi melakukan sebuah perjalanan yang kemudian kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Ya. Allah itu kalau menguji manusia itu sudah diukur. Orang ini pasti kuat, orang ini pasti mampu menghadapi ujian. Ya, jadi semakin berat ujian itu berarti semakin dekat berakhir penderitaan. Ibaratnya semakin gelap malam,
semakin dekat fajar menyingsing gitu ya. Jadi di puncak kesedihannya itu Rasulullah dipanggil oleh Allah langsung menghadap ke Sidratul Muntaha ya. Jadi di tengah kehidupan yang berat biasanya nanti Allah akan memberikan pertolongannya. Maka dulu ketika tahun 48 ibu kota Republik Indonesia diserang Belanda itu pada saat juga peristiwa Isra Mi'raj mendekati bulan Rajab itu, sehingga muncullah lagu di tengah umat Islam Indonesia itu, hari Mi'raj telah tiba menjelma di tengah rakyat kita, rakyat Islam Indonesia, di saat yang penuh dengan bahaya. Mi'raj membawa cahaya ke dalam jiwa kita untuk perjuangan setiap masa melawan kezaliman dunia. Jadi itu inspirasinya. Jadi Isra Mi'raj itu di tengah bangsa Indonesia, di tengah bahaya, bangsa Indonesia punya keyakinan ini Allah akan datangkan pertolongannya. Di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang soleh, dilakukan perlawanan terhadap agresi Belanda kedua. Sudirman yang hanya dengan paru-paru separuh, karena separuh paru-parunya sudah dipotong karena kena penyakit TBC yang akut, beliau memimpin gerilya. Pak Dirman ingatkan kepada prajurit-prajuritnya, cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh menderita ya, sehingga Tentara Nasional Indonesia itu dicintai oleh rakyat, karena panglimanya itu semboyannya, cukuplah para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh. Sekarang ada nggak pemimpin yang begitu? Sekarang biarkan rakyat menderita, yang penting para pemimpin masih bisa berpesta. Masya Allah ya, Rasulullah itu menderita sebagai pemimpin kepada bangsanya itu. Haji Agus Salim itu dilantik jadi menteri luar negeri, tidak punya jas, terpaksa pakai jas yang ditambal. Dia menteri dilantik jasnya tambalan. Ditanya oleh wartawan bagaimana menjadi pemimpin, jawabnya, leader is legend, memimpin itu harus siap menderita. Ya, leader is legend. Sekarang pemimpin belum dilantik, jasnya sudah baru. Kalian bisa bayangkan nih bagaimana pemimpin dulu dan sekarang. Ya. Ya. Jadi Isra Mi'raj itu menggambarkan bagaimana seorang pemimpin itu menanggung beban yang berat bagi rakyat yang dipimpinnya. Tapi Rasulullah kemudian mendapatkan kemuliaan. Allah langsung menjemputnya dengan membuat Rasulullah dapat berjalan di malam hari untuk diperlihatkan bukti-bukti kekuasaan Allah yang terbentang dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, dari Aqsa ke langit,
bagaimana semua penegak kebenaran itu pada awalnya akan berat, tetapi pada akhirnya kemenangan pasti akan didapat. Maka kesimpulannya dalam surat Al-Isra itu Allah menyatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kalau yang hak, yang benar itu sudah datang, disampaikan, diserukan, maka yang batil itu akan lenyap, akan terkalahkan. Karena sesungguhnya yang batil itu pasti akan lenyap. Yang menjadi masalah itu kadang-kadang kita yang menyampaikan kebenaran tidak kuat menanggung beratnya perjuangan, tidak sabar sehingga yang hak disembunyikan, maka yang batil tidak lenyap. Kita ngerti kebenaran tapi tidak menyampaikan kebenaran dengan resiko yang berat itu, maka kebatilan menguat. Maka Isra Mi'raj itu membuktikan berlakunya hukum wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maka supaya orang yang memegang kebenaran itu teguh dan kuat, dia harus minta tolong kepada Allah. Caranya bagaimana? Di dalam Isra Mi'raj itu diberi jalan. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Pertolongan itu datang kalau pejuang-pejuang itu sabar dan menegakkan sholat, maka diturunkanlah perintah sholat. Maka dalam surat Al-Isra itu Allah menyatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkanlah sholat di waktu matahari telah tergelincir, yaitu sholat duhur. Itu tidak pas matahari di titik kulminasi, sudah ada tergelincir sedikit waktunya duhur, sampai bayang-bayang panjangnya sama dengan badannya, itu sholat asar. Ila ghasaqil lail, dan sholat lagi ketika matahari telah mulai gelap cahayanya. Maka yang batil itu akan lenyap, akan terkalahkan. Karena sesungguhnya yang batil itu pasti akan lenyap. Yang menjadi masalah itu kadang-kadang kita yang menyampaikan kebenaran tidak kuat menanggung beratnya perjuangan, tidak sabar sehingga yang hak disembunyikan, maka yang batil tidak lenyap. Kita ngerti kebenaran tapi tidak menyampaikan kebenaran dengan resiko yang berat itu, maka kebatilan menguat. Maka Isra Mi'raj itu membuktikan berlakunya hukum wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maka supaya orang yang memegang kebenaran itu teguh dan kuat, dia harus minta tolong kepada Allah. Caranya bagaimana? Di dalam Isra Mi'raj itu diberi jalan. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Pertolongan itu datang kalau pejuang-pejuang itu sabar dan menegakkan sholat, maka diturunkanlah perintah sholat. Maka dalam surat Al-Isra itu Allah menyatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkanlah sholat di waktu matahari
telah tergelincir, yaitu sholat duhur. Itu tidak pas matahari di titik kulminasi, sudah ada tergelincir sedikit waktunya duhur, sampai bayang-bayang panjangnya sama dengan badannya, itu sholat asar. Ila ghosakil lail, dan sholat lagi ketika matahari telah mulai gelap cahayanya, yaitu sholat maghrib, sholat isya. Wa Qur'an al-fajr, tegakkan sholat lagi di waktu fajar, yaitu sholat subuh. Ini yang paling berat, karena sesungguhnya sholat subuh itu kana mashuda, sholat persaksian. Kesaksian iman seseorang itu dibuktikan dengan teguhnya menegakkan sholat subuh berjamaah di masjid. Maka perjalanan Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Jadi kalau umat ini mau bangkit, pemimpin-pemimpinnya itu harus menegakkan sholat berjamaah di masjid, menggerakkan rakyat atau aktif memakmurkan masjid, maka pertolongan Allah pasti akan datang. Kaum muslimin akan dimi'rajkan, akan diangkat tinggi-tinggi oleh Allah, mencapai puncak kemuliaannya. Yang semula Bani Israel yang menindas membuat kerusakan akan dikalahkan. Wa qadaina ila Bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'luna 'uluman kabira. Itu nanti ada kekuatan besar yang dimiliki oleh kaum muslimin yang dapat mengalahkan kekuatan Bani Israel itu. Kalau kaum muslimin dengan pemimpinnya sabar menegakkan sholat berjamaah, memakmurkan masjid-masjidnya. Seorang Perdana Menteri Israel, perempuan namanya Golda Meir, tahun 1974 itu pidato dari hari ulang tahun negara Israel, dia mengatakan, kita bangsa Israel tidak perlu lagi bermata juling mengawasi kiri kanan kita, dan tidak perlu kaki kita gemetar takut berdiri di atas yang dijanjikan ini, di atas tanah yang dijanjikan Tuhan ini, selagi masjid-masjidnya kaum muslimin sholat subuhnya belum seperti sholat Jumatnya, kita tidak akan pernah terkalahkan. Sehingga bagaimana upaya bangsa Israel itu menjadikan masjid-masjidnya kaum muslim itu kalau subuh sepi dari jamaah. Dari pidato Golda Meir ini melahirkan sebuah teknologi baru, namanya komputasi, menggabungkan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi, muncullah internet. Maka muncullah warnet-warnet waktu itu, kafe-kafe dengan internet. Malam hari anak-anak muda kita sampai malam asik di depan internet, sehingga subuh ngantuk tertidur, masjidnya sepi, kafenya rame, masjidnya sepi. Maka Israel akan melenggang tanpa musuh, tanpa tantangan. Maka kalau kita ingin menjadi umat yang mulia, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, harus ada upaya mengisra mi'rajkan umat, memperjalankan umat itu dari masjid ke masjid untuk menegakkan sholat berjamaah di situ. Kemudian mereka diberdayakan, disejahterakan, sehingga orang yang menegakkan sholat berjamaah itu satu sama lain tolong menolong. Mereka menjadi orang yang sejahtera, mampu membayar zakat, aqimis sholah wa atuz zakah, maka menjadi umat yang berani, walam yahsya illallah. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini menginspirasi
tokoh bangsa kita waktu itu Insinyur Soekarno, bangsa Indonesia ini akan jadi besar kalau bangsa Indonesia ini mau kembali kepada tauhid, mau memilih pemimpin yang adil dan beradab, mau bersatu, mau bermusyawarah dengan baik untuk bersama-sama menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka Bung Karno membangun monumen itu berupa masjid. Yang pertama dibangun di Yogyakarta, diberi nama Syuhada. Syuhada itu orang yang syahid, pahlawan yang mau gugur membela negara dan bangsa. Setelah itu dibangun di Jakarta, namanya Masjid Istiqlal, artinya kemerdekaan. Kalau banyak orang yang mau berjuang, rela menjadi pahlawan, maka kemerdekaan itu akan dapat diraih. Setelah itu Bung Karno membangun masjid kecil di depan Istana Negara, diberi nama Baitur Rahim. Indonesia ini akan dijadikan rumah yang penuh kasih sayang bagi rakyatnya. Untuk menyiapkan itu, Soekarno membangun masjid di Bandung, di mana dulu dia kuliah di ITB, diberi nama Salman Al-Farisi. Kalau ingin Indonesia ini cepat meraih cita-cita kemerdekaannya, harus lahir kiai yang intelek, intelek yang kiai, sarjana yang ulama, ulama yang sarjana, generasi yang menguasai imtak dan iptek. Ya, jadi itulah monumen yang dibangun oleh Bung Karno berupa masjid untuk mengingatkan bangsanya ini bagaimana pahlawan-pahlawan yang gugur memberikan hadiah kepada kita berupa kemerdekaan. Untuk apa kemerdekaan itu? Untuk membangun negeri yang penuh kasih sayang, yang adil, makmur, sejahtera untuk rakyatnya. Bagaimana membangun keadilan, kesejahteraan, kemakmuran itu? Harus lahirlah generasi yang beriman dan berilmu, generasi yang dimuliakan Allah. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, digambarkan dengan masjid, ya, seperti seorang sahabat Salman Al-Farisi, arsitek, ya, ahli pertahanan yang menggagas perang Khandaq, ya, tapi juga seorang ahli ibadah yang hebat. Nah, maka masjid itulah menjadi pusat penempaan generasi muda. Maka jadikanlah masjid-masjid kita ini masjid yang ramah anak-anak muda. Sekarang ini kita kadang prihatin, begitu masuk masjid hiasannya adalah kur batuk-batuk, karena isinya hanya orang-orang tua. Anak mudanya jauh dari masjid, anak-anaknya juga tidak nampak semarak di masjid. Biarkanlah anak-anak lari-lari di masjid, jangan sampai anak lari dari masjid, gitu ya. Nah, sekarang anak-anak lari-lari di masjid dilarang, akhirnya lari dari masjid. Ini jadi ya, itu. Jadi marilah Isra Mi'raj itu kita petik hikmahnya. Gerakkan masjid kita, ajak masyarakat, anak-anak remaja ke masjid, menegakkan sholat berjamaah, membangun kesejahteraan, pasti kemenangan Islam akan dapat diraih. Itulah hikmah Isra dan Mi'raj, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aku qouli hadza wa nastaghfiru innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.